Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Indonesia, berjumpa lagi dengan Mr. Aan. Kali ini kita akan belajar cara membuat soal di kelas poin. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara mendownload, menginstal, dan juga mendaftar atau sign up di kelas poin, termasuk bagaimana caranya untuk mengupgrade akun kita menjadi akun pro setelah kita mendapatkan kode, bisa lihat di video di atas ya. Oke, ya itu adalah video pertama saya tentang kelas poin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya membuat soal-soal yang ada di PowerPoint. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu kelas poin ya. Jadi kelas poin itu adalah aplikasi add-on, aplikasi tambahan yang dimasukkan ke dalam PowerPoint. Setelah aplikasi ini dimasukkan ke dalam PowerPoint, tentunya PowerPoint semakin menarik, semakin interaktif, baik untuk presentasi, pembelajaran, bahkan bisa juga untuk penilaian. Dan fitur-fitur pada kelas poin ada kuis, kemudian ada anotasi, ada papan tulis, dan juga bisa menilai siswa secara langsung. Dan pada menu lain juga ada audience slide viewer, ada quick poll juga untuk polling, ada pick a name yaitu memilih secara acak siswa untuk kita bagi menjadi beberapa kelompok. Dan ada juga fungsi lain yaitu share PDF. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat tipe pertanyaan di kelas poin seperti slide drawing, kemudian image upload, multiple choice, word cloud, dan short answer. Oke, sudah siap teman-teman? Belum dilanjut? Yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Langsung saja kalau sudah siap, kita mulai membuat soal dari pilihan ganda. Oke teman-teman, bisa menyiapkan soal pilihan ganda ya. Ini adalah soal multiple choice. Jadi soal multiple choice ini yang biasa kita lakukan adalah memberikan satu jawaban yang benar. Tetapi di sini bisa kita setting memberikan jawaban yang jawaban lebih dari satu. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Jadi kita buat soalnya dulu. Setelah kita buat soalnya, kita tentukan soal yang kita buat ini mau dalam bentuk model soal seperti apa. Oke, kita pilih Imnu Kelas Poin. Di sini ada pilihannya. Karena ini soal ini adalah untuk pilihan ganda, maka kita klik multiple choice. Oke. Maka tombol multiple choice akan ada di sini. Kemudian di sini ada pilihan lagi, number of choice. Kita mau memberikan berapa pilihan? Kalau di sini ada 5 pilihan ya, berarti kita klik 5. Kemudian di sini allow selecting multiple choice. Kita kalau ingin memberikan jawaban lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka kita klik allow selecting multiple choice, pilihan yang lebih dari 1. Kemudian kita berikan di sini jawabannya. Karena kita jawabannya lebih dari 1, maka kita pilih misalnya A dan D. Nah, kemudian kuis ini hanya untuk pengetahuan semata atau untuk dikompetisikan. Bisa, kalau untuk dikompetisikan kita klik competition mode. Nah, tapi kalau kita hanya butuh satu jawaban, maka allow selectingnya kita klik. Kemudian kita pilih misalnya A. Kalau kita mau menambahkan pilihan, maka pilihan A akan hilang, pilihan terakhir yang dipakai. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi allow ini digunakan kalau pilihannya lebih dari 1. Kemudian start question with slide. Jadi kalau ini dicentang, maka ketika soal ini sudah tampil dalam bentuk presentasi, maka otomatis siswa bisa langsung mengerjakan. Tetapi kalau start questionnya kita nonaktifkan, maka nanti mengaktifkannya secara manual. Kemudian ada pilihan minimize result, maka
nanti hasilnya akan di minimize, tidak maximize ya, tidak tampil full, tapi hanya tampil kecil atau bahkan nggak kelihatan. Dan ini close submission ini adalah waktu untuk mengumpulkan. Bisa kita setting misalnya berapa menit dalam satu soal, 2 menit dan seterusnya. Atau kalau untuk latihan di awal tidak usah diberikan waktu dulu, karena mungkin bagi anak-anak butuh adaptasi untuk mengerjakan di kelas point. Kemudian teman-teman bisa perhatikan tombol di sini dengan centangan ini ya. Jadi kalau di tombol di sini ada gambar championnya, ini bisa digedein. Ada gambar semacam pialanya, kenapa? Karena competition mode-nya diaktifkan. Kalau ini dinonaktifkan, maka seperti gambar diagram atau survei. Ya, jadi ini silahkan tinggal dipilihkan. Ini akan lebih menarik kalau kita pilih competition mode, karena nanti akan ada leaderboard-nya di sini. Ya, leaderboard-nya akan ditampilkan. Kemudian itu soal yang pertama. Yang kedua adalah soal word cloud. Jadi kita pura-puranya ini kita hapus dulu ya. Kita sudah membuat soal word cloud atau soal terbuka ya, tentang mungkin pilihan apa ini, beberapa makanan favorit ya. Karena kita bertujuan soal ini dalam bentuk word cloud, maka langsung saja kita ketik di sini atau klik ini ya, word cloud. Nah, maka akan muncul seperti ini. Word cloud ini nanti akan membentuk ya, pilihan-pilihan itu nanti akan membentuk tulisan yang membesar ketika ada yang menjawab dengan tulisan sama. Misalnya jawabannya adalah bakso. Ada bakso 5 orang, kemudian lotek 1 orang, kemudian mie ayam 1 orang. Nah, nanti tulisan baksonya nanti akan membesar ya. Itu namanya word cloud. Oke, settingnya bagaimana? Untuk setting kurang lebih sama. Ini limit number of submission. Jadi kita memberi batasan kepada orang, pada murid kita, berapa kali dia bisa mengisi. Kalau tidak dicentang, maka tidak ada batasannya. Kalau dicentang misalnya untuk ulangan, maka kita buat 1. Bisa juga dengan memberikan alternatif berapa kali dan seterusnya. Selanjutnya ini sama, ketika diklik maka otomatis ketika tampil dalam bentuk presentasi, siswa langsung bisa mengerjakan. Oke, seperti ini ya. Yang ketiga ini adalah short answer ya. Belum dilanjut, ini yuk jawaban like singkat. Subscribe, Anggap saja saya klik belum loncengnya. memasukkan. Karena soal yang Terima ketiga ini kasih. kita buat dalam bentuk short answer, maka klik tombol short answer. Oke. Nah, kemudian untuk pilihannya sama. Jadi sebenarnya satu soal ini bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita mau dibuat soal apa. Tapi tentu kita membuat soal sesuai dengan settingan model soalnya ya. Nggak mungkin soal ini dibuat pilihan ganda, kan nggak mungkin karena tidak ada pilihannya. Oke, short answer. Kemudian untuk nanti hasilnya seperti apa nanti ya. Short answer, kemudian ini sudah yang ini adalah slide drawing ya. Sama, karena pura-puranya kita belum tahu ini soal apa, slide drawing kita masukkan di sini. Nah, otomatis ini sudah terdeteksi. Oke. Kemudian untuk pilihannya juga sama, settingannya juga sama. Jadi view respon ini adalah untuk mengetahui responnya seberapa. Tentu di sini belum ada responnya karena belum kita aktifkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah image upload ya. Karena kita mau membuat soal image upload, klik saja di sini image upload. Oke, settingannya sama kurang lebih. Oke teman-teman, terus kemudian seperti apa hasilnya? Ya, kebetulan ini saya tugas TOT ya untuk kelas point. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah word out ya. Ketika anak menjawab, maka tampilan seperti ini. Nah, word cloud. Dan ini kita jadi tahu siapa yang memilih ini ya. Oke, kita coba
Nah, di sini view respon ya. View respon. Klik responnya siapa saja. Nah, ini kita tahu siapa yang dulu menjawab ini. Misalnya, nah ini Ima yang jawab. Kemudian yang Jaka Jiwa klik Aan yang jawab. Jadi ada namanya. Dan ini adalah PowerPoint yang sudah seminggu yang lalu kita gunakan. Jadi masih tersimpan hasilnya. Bedanya kalau warnanya hijau ini sudah ada hasilnya. Kalau warnanya masih biru itu belum ada hasilnya. Oke, itu ya. Untuk hasilnya seperti itu. Kemudian untuk yang model soal multiple choice pilihan ganda. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Ini kebetulan juga sudah diisi view responnya. Nah, jadi yang menjawab D ada beberapa orang. Ini ada leaderboardnya. Nah, ini yang duluan adalah ini dan seterusnya. Bukan yang nilainya 100 atau yang tertinggi ini bukan saja karena jawabannya benar ya. Bisa jadi karena bisa menjawab dengan cepat dan benar. Nah, kemudian ini bisa di-show tabelnya. Siapa yang nilainya berapa? Nah, seperti ini. Jadi ini bisa langsung mendapatkan nilai ya. Dan bisa juga kita ekspor CSV-nya, hasil Excel-nya. Nah, lanjut untuk hasil berikutnya adalah untuk soal short answer ya. Short answer. Ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya sudah dikelompokkan berdasarkan nama. Ini Aan jawabannya adalah fakir miskin hamil. Kemudian Alan jawabannya fakir miskin ghorim. Daruzona fakir miskin anak yatim. Jadi sudah enak, guru tinggal men-screenshot saja. Selanjutnya ini adalah jawaban short answer juga ya, dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kita tinggal insert saja ke dalam slide. Ini sudah disiapkan oleh kelas poinnya, bukan kita yang menyusun. Kemudian yang terakhir adalah soal drawing ya, atau mewarnai, bisa menyilang, bisa mencoret, bisa melanjutkan. Ini hasilnya ya. Jadi anak-anak di rumah atau di sekolah bisa memilih menyilang dengan warna-warna yang beda-beda, yang merah, yang hitam, ada yang oranye. Nah, kemudian kalau butuh hasilnya kita tinggal insert. Dan ini masih tersimpan. Dan yang terakhir, dan yang terakhir adalah image upload. Anak-anak memasukkan foto. Misalnya fotolah salah satu benda yang ada di rumah, kemudian di image upload. Dan hasilnya seperti ini. Nah, langsung masuk ke dalam laporannya. Ya. Nah, mungkin demikian teman-teman ya. Itulah beberapa poin dengan cara membuat di kelas poin. Ya, tentunya mudah, menarik, dan menyenangkan. Hanya saja kelas poin ini akan bisa maksimal kalau dalam mode pro ya, dalam mode pro. Karena kalau modenya gratisan, soal hanya maksimal bisa kita buat 5 soal. Tapi kalau pro unlimited, ada yang mengatakan lebih dari 200 dan seperti itu. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Boleh bila mau klik subscribe dan share pada teman-teman pendidik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.